Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, pada hari ini kita belajar matematika, yaitu tentang perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Kita awali dengan perkalian pecahan. Perhatikan di papan tulis Bu Erni ada 3/4 kali 2/5. Bagaimana cara menyelesaikan? Kemarin kita sudah bicara membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Yang atas dalam pecahan disebut pembilang, bawahnya disebut penyebut. Pembilang, penyebut. Kalau penjumlahan dan perkalian, pembilang dijumlah atau dikurangi, penyebutnya harus kita samakan. Namun, dalam perkalian pecahan, tidak. Cara menyelesaikannya yaitu seperti ini. Pembilang kali pembilang, 3 kali 2, 6. 4 kali 5, 20. Inilah hasilnya. Apakah hasil ini sudah selesai? Ternyata belum selesai. Karena 6/20 masih bisa disederhanakan. Berapakah hasil 6/20 penyederhanaannya? Yaitu dibagi dengan FPB. Persis materi yang kemarin. Jika pecahan itu masih bisa disederhanakan, kita harus sederhanakan. Dibagi dengan FPB. Berapakah FPB 6 dan 20? Ternyata FPB-nya 2. Berarti 6 dibagi 2, 3. 20 dibagi 2, 10. Inilah jawabannya. Mengapa Bu Erni mengatakan ini? Karena bilangan 3/10 tidak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya anak-anak, kita mengalihkan bilangan pecahan campuran. Perhatikan di papan tulis. Bilangan pecahan campuran artinya bilangan tersebut terdapat bilangan bulat dan pecahan, maka disebut bilangan pecahan campuran. Apakah bilangan semacam ini bisa dikalikan? Tidak bisa. Bisanya kalau kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Ayo kita ubah jadi pecahan biasa. Perhatikan baik-baik caranya. 3 kali 2, 6. 6 ditambah 1, 7. Anak-anak, 7/2. Penyebutnya tetap. Artinya, bilangan campuran 31/2 sama dengan 7/2. Dikali ini juga dibuat pecahan biasa. 3, 2/7 dibuat campuran, dari campuran menjadi pecahan biasa. 3 kali 7, 21. 21 tambah 2. Berapa Nana? Iya betul. 23/7. Nah, karena sudah menjadi pecahan biasa dan pecahan biasa, mari kita kali seperti tadi. Penyebut kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Namun, supaya bilangan tidak besar-besar, kita mengalihkan 7 kali 23. Besar kan? Akhirnya kamu harus menghitung di kertas buram perkaliannya. Kita sederhanakan dulu agar bilangan ini tidak terlalu besar. Yuk, mana yang bisa disederhanakan? Oh, ternyata cara penyederhanaannya, ingat enggak pelajaran kelas 4 dan awal kemarin Bu Eni sudah jelaskan. Pembilang penyebut bisa disederhanakan. 7 dan 2 apa bisa disederhanakan? Bagi 2 bisa. Iki bagi 2 tidak bisa. Berarti kita jangan menggunakan ini. Kita cari pembilang penyebut yang bisa dibagi dengan FPB. 7 dan 7. Nah, 7 dan 7 ini bisa dibagi. 7 bagi 7, 1. Ini bagi 7 juga 1. Adakah lagi 2 dan 2, 3, apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa, benar. Karena 2
dan 23 tidak memiliki FPB. Masa FPB-nya 1? Ya. Nah, 7 berubah menjadi 1. Nih, Bu Eni betulkan dulu nih. 7 berubah jadi 1. Sekarang pembilang 7 sudah tidak ada, yang ada pembilangnya 1. Yuk kita kalikan. 1 kali 23, 23. 2 kali 1, ini kan 7 sudah jadi 1 ya. 2 kali 1, 2. Nah, selesai. Apakah bilangan 23 per 2 ini sudah cukup? Perlu disederhanakan tidak? Sangat perlu. Karena 23 per 2 adalah bilangan yang pembilangnya besar. Pecahan yang pembilangnya besar. Jika pecahan ini pembilangnya besar, harus kita ubah menjadi, ya, jadi apa? Nah, benar, pecahan campuran. Bagaimanakah cara merubah menjadi pecahan campuran? Oke, perhatikan. Yuk, kita ubah jadi pecahan campuran ya. 23 per artinya per artinya bagi. Berarti 23 dibagi 2. Yang 23 di dalam porogapit, 2-nya di luar. Cara menghitung pembagian dengan porogapit. Perhatikan. Karena ini satu bilangan, kita hitung satu bilangan dulu. 2 bagi 2, berapa Nana? Berapa? Iya betul, 1. 1 kali 2, 2. Letaknya perhatikan. Karena yang dibagi tadi ini yang letaknya juga di bawahnya. Yes. 2 kurangi 2, habis. Habis nggak usah ditulis deh. Nggak usah tulis 0 ya. Selesai, tinggal 3 turun. Setelah turun dibagi. 3 bagi 2. Berapa kira-kira 2 mendekat? Kali berapa mendekati 3? Ayo, ternyata 2 kali 1. 1 kali 2, 2. Nah, sekarang 3 dikurangi 2. Sisa 1. Perhatikan sisa 1. Sisanya inilah yang menjadi pecahan. Berarti sisanya 1 per 2. Nah, berarti bilangan pecahan yang pembilangnya besar tadi 23 per 2. Jika diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya seperti ini. Kita hapus yang bawah ya. Sudah selesai kan mencarinya? Jawabannya 11 1 per. Nah, tadi kita bicara tentang perkalian pada pecahan, perkalian pada pecahan campuran. Sekarang kita sampai pada pembagian pada pecahan. Oke, lihat soal yang ibu tulis di papan tulis. Ada 4 per 6 dibagi 3 per 10. Bagaimanakah cara menghitung? Apakah 4 dibagi 3 begitu, Bu? Oh tidak. Anak-anak, dalam pecahan cara menghitungnya yaitu pembagian ini harus diubah menjadi perkalian. Pembagian harus diubah menjadi perkalian. Kebalikannya bagi adalah kali. Yang dibagi tetap 4 per 6. Sedangkan yang pembaginya kita balik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 10 per 3. Nah, selesai. Sekarang waktunya kita mengalihkan. 4 per kali 10, 6 kali 3. Namun, Ibu kan sudah jelaskan tadi bahwa sebelum mengalihkan kita bisa menyederhanakan pembilang, penyebut, pembilang, penyebut. Coba kita pembilang dan penyebut. 4 dan 6 berapakah FPB-nya? Ternyata FPB-nya 2. Berarti 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Sekarang ini. Apakah ini bisa disederhanakan 10 dan 3? Berapakah FPB-nya? 10 dan 3. Oh tidak ada. Bisanya dibagi 1. Kalau dibagi 1 kan berarti tetap 10 bagi 1, 10. 3 bagi 1, 3. Berarti tidak bisa disederhanakan. Lanjutnya bagaimana? Langsung kita kali. 2 kali 10, 20.
3 kali 3, 9. Wow, penyebutnya kecil, pembilangnya besar. Jadi kita berkewajiban untuk merubah menjadi pecahan campuran. Seperti tadi, kalau pembilang besar diubah menjadi pecahan campuran. Caranya kita hitung dengan porogapit anak-anak. Pelajaran kelas 3 nih. Tadi Bu Eni bilang kalau pembagiannya satu bilangan, ini juga satu bilangan. 2 dibagi 9. Oh, karena tidak bisa, kita bisa mengambil 2 bilangan. 20 bagi 9. Berapa ya 20 bagi 9? 9 kali berapa mendekati 20? Ternyata 9 kali, benar, 9 kali 2. 2 kali 9, berapa Nana? Benar, 18, tulis Kismen. Nah, dikurangi. 20 kurangi 18, 2. Inilah sisanya menjadi pecahan. Berarti sisanya menjadi 2/9. Nah, kita hapus porogapitnya. Ternyata 20/9. Jika kita buat pecahan campuran, jawabannya adalah 2/9. 2 adalah bilangan bulatnya, merupakan 9 kali 2 itu 18. Sisa 2-nya 18 tambah 2 adalah 20. Bagaimana Nana? Sampun? Sudah. Oke anak-anak, kalau tadi kita menghitung pecahan dibagi pecahan yang kita bahas. Sekarang pecahan campuran dibagi pecahan campuran. Apakah bisa dihitung langsung dengan cara bagi, Bu? Tidak bisa, sama dengan yang tadi waktu perkalian. Harus diubah menjadi pecahan biasa dulu. Caranya 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5 penyebutnya tetap 2. Terus ini juga diubah dulu. 5 kali 6, 30. 30 tambah 5, 35/6. Nah, selesai. Apakah langsung dibagi? Tidak. Bagi diubah menjadi kali. Ya, sekarang 5/2. Karena bagi diubah jadi kali seperti tadi, dibalik, karena kali dan bagi merupakan kebalikan. Maka ini kita balik juga. 6/35. Penyebut berubah jadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Selesai. Mari kita hitung. Supaya kalian tidak menghitung bilangan besar, 5 kali 6 berapa? Ini kali ini, besar nanti kamu harus menggunakan kertas buram. Supaya tidak menggunakan kertas buram dan bilangan tidak terlalu besar, mari kita sederhanakan dulu. Pembilang penyebut, pembilang penyebut. Pembilang penyebut, bisa nggak disederhanakan? 5 dan 2. 2 bagi 2 bisa, 5 dibagi 2 tidak bisa. Berarti bilangan ini tidak bisa disederhanakan. Yuk kita cari pembilang penyebut yang lain. Yaitu pembilang ini penyebutnya di sini. Bagi 5 bisa, bagi 5 bisa. Yes. Yuk kita bagi 5. Berapa 5 bagi 5 Nana? Ya betul, 1. 35 dibagi 5 juga. Berapa 35 bagi 5? Oke, 7, pinter kalian. 2 dan 6 juga disederhanakan. 2 dibagi 2. Karena 2 dan 6 FPB-nya 2. 2 bagi 2, 1. 6 juga ikut dibagi 2. Dibagi bilangan yang sama. 6 bagi 2 berapa? Nah, 3, betul. Sudah selesai. Mari kita kalikan. 1 kali 3, 3. 1 kali 7, 7. Nah, bilangan ini tidak usah disederhanakan karena sudah sederhana. Ternyata 21/2 dibagi 5, 5/6. Jawabannya 3/7. Bagaimana Nana? Mudah-mudahan. Bagaimana Nana? Penjelasan dari Ibu tadi tentang perkalian pecahan,
perkalian bilangan, pecahan campuran, pembagian pada pecahan, pembagian pada bilangan pecahan campuran. Mudah-mudahan kamu bisa lebih memahami. Nah, untuk itu di buku-buku kalian, baik LKS Matematika maupun Bupena, silakan dicari bilangan pecahan, perkaliannya bagaimana, nomor berapa, halaman berapa kamu temukan, kemudian kamu coba dikerjakan di buku matematika. Jika kamu masih merasa kesulitan, bisa buka lagi video dari ibu. Tetap tidak bisa, merasa kesulitan. Kendalanya ada dua. Satu, kamu tidak hafal perkalian dan pembagian juga bisa. Kedua, kamu masih bingung penjelasan dari ibu tadi. Kalau masih bingung, kamu bisa menghubungi ibu langsung. Bagaimana cara yang ini bu, nomor sekian saya masih bingung. Nah, nanti ibu akan ulangi sekali lagi lebih jelas lagi. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang pintar, yang sehat, yang cerdas, ya tetap bersemangat, jangan putus asa. Walaupun belajar di rumah, walaupun kondisi pandemi seperti ini, kamu tetap mengerjakan tugas sejak pagi, jam belajarmu hingga siang jam belajar, tidak digunakan yang lain. Karena ibu sudah memberi tugas setiap harinya pada jam-jam belajarmu. Mudah-mudahan kalian tetap sukses. Jangan lupa berdoa agar pandemi segera berakhir, kita bisa belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.